your dreams, baby, get you and me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fania Ayunintias. Teman-teman bisa panggil aku Fania ya. Aku sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai asuransi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Simak video berikutnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas pengertian dari asuransi syariah, dasar hukum, prinsip-prinsipnya, serta tujuan dari asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian. Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada saling melindungi dan jangka panjang di antara peserta. Konsep ini dikenal juga dengan istilah takaful yang berasal dari kata kafala yang berarti menjamin atau saling menanggung risiko. Dalam asuransi syariah, setiap peserta berkontribusi untuk membentuk dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim bagi mereka yang mengalami musibah. Yang kedua yaitu dasar hukum asuransi syariah. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam asuransi syariah, prinsip tolong-menolong ini diimplementasikan dengan cara peserta saling membantu ketika membutuhkan dana untuk kesehatan, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Dana peserta akan ditampung dan digunakan untuk membantu peserta lain. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, tauhid. Kedua, keadilan. Ketiga, tolong-menolong. Keempat, kerjasama. Kelima, amanah. Keenam, kerelaan. Ketujuh, tidak mengandung unsur gharar, yakni ketidakpastian. Kedelapan, menghindari riba. Yang kesembilan, menghindari maisir. Dari prinsip-prinsip di atas dapat menjadikan para nasabah atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad saling menanggung. Yang terakhir yaitu tujuan dari asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah memberikan perlindungan finansial kepada peserta berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua, saling melindungi dan menolong. Yang ketiga, pengumpulan dan pengelolaan dana. Yang keempat, memberikan rasa aman. Dengan tujuan tersebut, asuransi syariah berupaya memberikan solusi perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus menjaga keberkahan dalam pengelolaannya. Nah, itu tadi yang sedikit aku sampaikan mengenai pengertian, dasar hukum, prinsip, dan tujuan dari asuransi syariah. Nah, selanjutnya aku akan mengambil contoh penerapan dari PT Asuransi Sinarmas Syariah. PT Asuransi Sinarmas Syariah. Asuransi Sinarmas Unit Usaha Syariah merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan salah satu bagian dari PT Asuransi Sinarmas yang menjalankan usaha asuransi umum berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, alamat dari PT Asuransi Sinarmas Syariah yaitu di Plaza Simas, Jalan Kiai Haji Fahruddin nomor 18 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Profil perusahaan.
PT Asuransi Sinarmas didirikan pada tahun 1985. Awal pendirian menggunakan nama Asuransi Kerugian Sinarmas Dipta, sebelum kemudian mengganti nama perusahaan di tahun 1991. Hingga saat ini, Asuransi Sinarmas telah memiliki jaringan kantor cabang, pemasaran, marketing point yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Asuransi Sinarmas memiliki komitmen yang melakukan pembayaran klaim secara cepat. Berbagai kondisi yang dihadapi tidak mengurangi komitmen perusahaan untuk tetap melakukan pembayaran klaim secara cepat, tepat, dan terpercaya. Bagi PT Asuransi Sinarmas, tak ada yang lebih penting daripada kepuasan dan kebutuhan nasabah, terutama di momen-momen krusial bagi mereka. Peningkatan layanan bagi nasabah juga terus dilakukan melalui berbagai inovasi layanan. Menyelaraskan dengan perkembangan digital, Asuransi Sinarmas telah menyiapkan berbagai layanan digital bagi para nasabah melalui mobil application Asuransi Sinarmas Online, website sinarmas.co.id, serta berbagai website produk. Layanan digital meliputi informasi produk, pembelian asuransi, pengajuan klaim, cek progres klaim, hingga layanan pendukung seperti konsultasi dokter Simas Sehat, informasi rumah sakit provider, dan lain-lain. PT Asuransi Sinarmas Syariah memiliki visi dan juga misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan asuransi profesional dan terpercaya dengan memberikan nilai yang berarti kepada nasabah. Perusahaan reasuransi, agen, rekanan, pemegang saham, dan karyawan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misinya, yang pertama mengenal dan memenuhi kebutuhan nasabah. Yang kedua, hasil underwriting yang menguntungkan. Yang ketiga, mengembangkan bakat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Yang keempat, inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan. Yang kelima, pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Akad dalam asuransi Sinarmas Syariah ada 4, yaitu yang pertama akad tabaru, yang kedua akad tijarah, yang ketiga akad wakalah bil ujroh, yang keempat akad mudharabah. Produk yang ditawarkan pada PT Asuransi Sinarmas Syariah yang pertama, PAIDI, yakni produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Yang kedua, produk asuransi mikro. Yang ketiga, produk asuransi aneka. Yang keempat, produk asuransi kecelakaan dan kesehatan. Yang kelima, produk asuransi kebakaran dan bahaya serupa. Yang keenam, produk asuransi kendaraan bermotor. Salah satu contoh untuk mengklaim asuransi kebakaran pada PT Asuransi Sinarmas, kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, laporkan kejadian kebakaran kepada pihak berwenang, yaitu polisi dan pemadam kebakaran. Yang kedua, hubungi Asuransi Sinarmas melalui 24 Hour Customer Card di 021 235 67888 atau 50507888. Kalian juga dapat menghubungi melalui WhatsApp di 021 80 600691 atau email di info.sinarmas.co.id. Yang ketiga, isi formulir klaim. Yang keempat, siapkan dokumen klaim yang sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan. Dokumen yang diperlukan antara lain fotokopi KTP peserta, surat keterangan kebakaran yang dikeluarkan pihak berwenang, fotokopi polis asuransi, berita acara dari kepala kepolisian setempat, atau surat keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan setempat. Yang kelima, tunggu proses klaim. Asuransi Sinarmas akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan dan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak. Yang keenam, jika klaim dijamin, Asuransi Sinarmas akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu maksimal 60 hari kerja. Nah, kalian juga dapat melakukan klaim asuransi kebakaran melalui aplikasi mobil asuransi Sinarmas Online ya. Nah, itu tadi materi yang dapat aku sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Semoga materi yang dapat aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan aku
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.